Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Bahrain kena mental, Dragan Talajik marah-marah. Kenapa dia marah-marah? Karena kalah di kandang Indonesia. Dia bilang supporter Indonesia tidak menghargai Bahrain di saat Bahrain menyanyikan lagu kebangsaan mereka. Bodoh amat, kita juga pernah disakiti sama mereka. Jadi kita harus balas dendam. Seperti apa tanggapan netizen? Let's go, kita simak. Woi, sadis memang. Kata-kata bikin Bahrain langsung ciut nyalinya. Semoga mereka mengerti itu bahasa itu. Oh, ini baru mau masuk ke dalam stadion ini. Ini yang buat Bahrain ciut sebelum bertanding dengan kita. Nyanyinya langsung down itu. Minggir lu miskin. Ini waktu di Bahrain dia sombong sekali. Siapa? Lutfala ini bangke kalau Lutfala. Mampus. Hampir diinjak sama si preman kita, Justin Hapner. Memang El Preman sadis tadi malam. Masih ingat bocah Bahrain yang dulu menghina Indonesia? Sekarang Al-Nuaimi meminta maaf kepada netizen Indonesia. Kira-kira dimaafin gak ya? Dulu saat Indonesia menahan imbang Bahrain 2-2, Al-Nuaimi berulah memperolok netizen Indonesia. Namun setelah Bahrain dikalahkan Indonesia 1-0, begini reaksinya. A message to the people of Indonesia. First of all, I would like to say congratulations on your win. This was a fair game, to be honest. It was a really good game. Not for us Bahrainis, of course, but you guys played a really good game. I wish you guys all the goodness and happiness in the world. Just a football match. Had some harsh messages into the back. Nah, Surasa. Sudah rasa kalah kan? Mampus. Easy win. Easy win. Fuck off. Dia geleng-geleng karena saat lagu kebangsaan Bahrain supporter Indo ribut. Dia tidak sadar apa yang mereka lakukan kepada timnas Indo saat di Bahrain. Masih beruntung nggak dilempari pemain. Supaya dia tahu rasa lah atmosfer di GBK itu seperti apa. Message to the people of Indonesia. First of all, I would like to say congratulations on your win. This was a fair game, to be honest. It was a really good game. Not for us Bahrainis, of course, but you guys played a really good game. I wish you guys all the goodness and happiness in the world. Just a football match. Had some harsh messages into the back days, but I would like to say يلا حبايبي كل واحد على مخمته ورجعوا حق اشغالكم لا تعوروا راسي لان مالي بارد لكم. I hope you guys all the best. Oh, dia stres ini karena Indonesia bisa kasih kalah Bahrain. Mungkin sedikit lagi dia gila nih. Wih, diposting sama 433 nih. 90 tambah 4 sama dengan 98. Hampir kejadian kayak di Bahrain itu. Hampir, untung. Itu wasitnya pikir ini Indonesia bukan Bahrain. Coba di Bahrain ya, pasti mereka sudah buat hal yang sama. Untungnya di Indonesia, makanya mereka masih pikir-pikir ini pulang, tinggal nama nyawanya ya selesai. Momen pelatih Bahrain nantangin supporter karena disorakin mafia tambah keciprat air minum Ridho. Oh, Ridho sengaja tadi malam memang. Ridho tuh Kevin Dix ini.
Oh, dia nantangin, Cok. Dia ditegur sama wasit kemarin. Nah, setelah itu yang kena apa tuh, percikan air dari Ridho yang buang-buang bola kan. Ini kena ini. Setelah ini nih, setelah ditegur sama wasit ini. Sengaja si Ridho nih. Kau Ridho, sengaja pula kau Ridho. Kasihan Dragan Talajik. Awalnya dia hina-hina kita tuh, dia ejek-ejek kita, akhirnya kau rasa mampus. Apa nih? 90 tambah 6 sama dengan 99. Diungkap lagi ke publik. Keren kau sayang. Mampus. Makanya jangan coba-coba. Kalau pernah garang di Bahrain, jangan berpikir kau akan garang di sini. Susah kau masuk kandang macan ini, kandang Garuda ini. Pelatih Bahrain Dragan Talajik murka usai supporter timnas Indonesia soraki lagu kebangsaan Bahrain. Loh. Ya, jadi dalam sesi konferensi pers setelah pertandingan, Dragan Talajik mengatakan, saya tidak menerima kenyataan bahwa 70.000 orang tidak menghormati lagu kebangsaan Bahrain. Itu tidak benar, tapi selain itu semuanya baik-baik saja. Jadi kalau untuk kasus ini gimana Bapak Dragan Talajik? Di mana dia udah terang-terangan menghina lagu kebangsaan Indonesia dan membuat video seperti ini. Ingat, tidak ada asap jika tidak ada api. Yes. Apa yang Anda saksikan di GBK Keren abangku. adalah balasan untuk hinaan terhadap lagu kebangsaan kami. Jadi kenapa kami harus menghormati lagu kebangsaan Anda? Dan dia juga menyebutkan bahwasanya gol oleh Romani hanyalah sebuah keberuntungan. Keberuntungan kau punya telur tuh. Itu skema serangan bosku. Memang kalian punya pemain yang goblok gitu. Ya, seperti biasa guys, yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan. Yes, ditambah betul. sikap yang kurang sopan dari salah satu kiper Bahrain ini yang acungkan jari tengah ke supporter timnas Indonesia setelah pertandingan berakhir. Benar-benar luar biasa ada pemain Bahrain ini ya. Nggak pemainnya, nggak konten kreatornya, nggak pelatihnya, semua sama-sama kurang ajar. Jadi udah sangat layak lah ya Bahrain mendapatkan perlakuan yang sangat manis yang akan dikenang oleh dia dan semua pemain Bahrain. Pelatih Sampai dibilang anjing, tai anjing, segala macam, mafia. Bagaimana mereka tidak down datang ke GBK? Supporternya saja seperti itu kan. Tahu rasa kau Dragan Talajik. Peluang untuk Indonesia tuh masih ada ya guys, masih ada ya. Ini adalah klasemen grup C ya guys, yang dimana Jepang tuh udah dipastikan anjir. Jepang tuh udah pasti, wah dia poinnya 20. Australia mana menang lagi di klasemen 2, Saudi juga menang, Arab menang gitu ya. Dan Indonesia menang dengan poin 9 gitu ya. Dan Bahrain poin 6, mampus lu ya. Harusnya tuh gue lebih dari ini poin gue, gara-gara di leg pertama lu curangin. Dan Cina juga poinnya 6 ya guys ya. Dan Indonesia next akan lawan Cina di tanggal 5 Juni dan tanggal 10 lawan Raja terakhir Jepang weh, mana di kandang ya. Aduh. Gimana menurut lo pada, apakah Indonesia masih bisa ngejar posisi 2? Apa yang realistis aja kita ngejar? Bisa, bukan tidak bisa. Yang penting Jepang bisa kasih kalah Australia. Dan di sisa 2 pertandingan, 3 lah, kita bisa kasih kalah, 2 pertandingan kita bisa kasih kalah Cina sama Jepang tuh. Bisa lah kita lolos. Tapi berat. Maksudnya kita lolosnya lewat jalur playoff itu ke babak berikutnya itu. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengaku takjub dengan atmosfer di GBK semalam. Ini momen pertama kalinya bagi Patrick Kluivert. Atmosfer di Stadion Utama Gelora Bung Karno fantastis. Saya ingin berterima kasih kepada fans yang sudah mendukung kami sejauh ini. Tetapi ini baru permulaan, masih ada yang bisa tim ini berikan kepada para penggemar. Asalkan para penggemar percaya kepada kami yakin tim ini bisa terus memberikan hasil positif, kata Kluivert. Ya intinya menang bisa ya dipercayalah sama netizen. Cuma itu, kami akan melupakan Sintayong dan pelatih sebelumnya. Kalau Patrick Kluivert mampu membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Cuma itu sebenarnya. Ya kita dukung sajalah siapa pelatihnya. Detik-detik timnas Bahrain sudah kalah sebelum bertanding. Ayo kita lihat seperti apa.
Mereka nyanyi, mereka punya lagu kebangsaan diteriakin, ya kan? Kita nyanyi lagu kebangsaan kita dinyanyikan satu stadion, bagaimana tidak merinding mereka? Mereka pegang bola diteriakin, wuh. Belum lagi provokasi dari Justin Hubner dan teman-teman yang lain. Itu yang membuat mereka tidak berkutik di GBK. Kukira Rodri, ternyata Joey Pelupesi. Timnas akhirnya menemukan gelandang Jairo Kelas abangku, Joey Pelupesi. benar-benar solid. Jairo belum jadi, ketemunya Pelupesi. Ini mah nggak kalah sih. Nggak banyak gaya tapi kehadirannya benar-benar jadi nyawa tim. Tugas Tom Haye jadi lebih easy, lebih leluasa dalam berkreasi. Terbukti umpan kuncinya berhasil diteruskan Marcelino jadi asis untuk gol kemenangan yang dicetak oleh Romeni. Sektor back pun juga terasa jadi ada pelapis karena Pelupesi jadi orang pertama yang melakukan antisipasi. Selama 90 menit ia berhasil membuat 85% passing akurasi, clearance 2 kali, intercept sekali, serta seluruh duel berhasil ia menangi. Ia benar-benar jadi jembatan yang baik. Lihat aja heatmap ini, di mana-mana ada Pelupesi. Debut manis, hasilnya pun positif. Semoga hasil yang sama akan terulang di laga melawan China Juni nanti. Ya, nama Joey Pelupesi ini tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, ya kan? Joey Pelupesi, Dean James, itu nama-nama yang sebenarnya tidak ada dalam pikirannya kita. Karena yang ada di dalam pikirannya kita itu si Jero Ridwell, Mauro Zalstra, dan beberapa nama yang lain yang santer terdengar, mereka akan segera dinaturalisasi. Tapi kita salah. PSSI, Pak Erick Thohir punya nama-nama yang lain seperti Joey Pelupesi. Nah, Joey Pelupesi ini dia opsi untuk menggantikan Jero Ridwell yang ya, rumit lah untuk proses naturalisasinya. Tapi rupanya Joey Pelupesi datang dengan segudang pengalaman yang tidak kalah dengan Jero Ridwell. Dan tadi malam dia buktikan kelasnya dan kita lihat Tom Haye di tengah bebas untuk berkreasi dan akhirnya satu umpannya dia ke Marcelino langsung diteruskan ke oleh Romeni dan oleh Romeni bang gol. Dan Bahrain menangis di GBK saudara-saudara. Mereka pulang dengan banyak alasan. Kalau Real Madrid punya Bellingham, Barcelona punya Pedri, King Indo punya El Diam dan bermain lah. Ricky Cambuaya, gila performa dia semalam itu GG banget ya. Gua sangat-sangat menantikan momen ini di mana akhirnya kakak Ricky dimainkan di pertandingan besar. Gelandang Indonesia yang super underrated, gue bilang ya jarang banget disorot. Padahal ya pemain ini punya visi, punya skill, ya punya ketenangan yang jarang dimiliki gelandang-gelandang Indonesia saat ini, bahkan dunia kali ya. Dan jujur aja gua masih belum move on sama Trivela dia semalam. Itu kelas dunia banget. Kampret bisa gitu anjing. Kakak itu berani gol dari Eliano. Keren sih umpannya Cambuaya tadi malam. Cuma sayangnya Eliano kurang matang. Dia dengan Marcelino tadi malam, entahlah semalam mereka bikin apa tuh. Ricky itu terlalu gagah kakak Ricky, sumpah. Itu kalau misalkan dikonversikan gol oleh Eliano, aduh bakal keren banget itu asli. Pokoknya selamat buat kakak Ricky Cambuaya. Satu pesan saya kakak Ricky, tetaplah konsisten. Dan kakak Ricky itu adalah bukan sekedar pemain ya. Kakak Ricky itu adalah aset dari Katong di Timur ya. Kakak Ricky itu adalah mutiara Indonesia Timur. Kalau Real Madrid, yes, Ricky Cambuaya tidak banyak cerita tiba-tiba masuk line up. Tidak banyak cerita tiba-tiba masuk menggantikan starting 11. Itu yang membuat dia tidak punya haters di Indonesia. Beda dengan yang lain, tidak masuk timnas ya tiba-tiba sudah ada statement yang aneh-aneh. Akhirnya tidak dipanggil juga. Emang boleh ya ngacungin jari tengah ke supporter Indonesia karena nggak terima kalah? Itu yang dilakuin kiper Bahrain usai kalah 1-0 dari Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 tadi malam. Tap link di bio buat nonton matchnya. Setelah pertandingan selesai dan saat Indonesia merasakan euforia kemenangan, kiper cadangan Bahrain bernomor punggung 1 atau Abdul Karim Fardan keluar arena sambil mengacungkan jari tengahnya. Tindakannya ini tertangkap kamera supporter dan diduga memprovokasi atau melampiaskan kekesalannya. Seketika, netizen langsung menyerbu akun Instagram sang kiper cadangan. Tapi tak lama, kolom komentarnya pun ditutup. Namun, gestur ini menuai perdebatan nih. Kira-kira itu benar jari tengah atau dia lagi pegang sarung tangan kiper? Coba komen di bawah pendapat kalian. Entahlah dia mau begini kah, dia mau begini kah, dia mau begini kah, para setan. Intinya mereka pulang dengan menangis. Dragan Talajik saja bilang sudah realistis sekarang. Sudah tidak bisa lagi kejar yang peringkat 3, peringkat 2, sudah tidak bisa. Setidaknya mereka kejar peringkat 4 lah, itu pun susah. Sudahlah pulang.
out, pulang. Mau turunkan trio bek andalan timnas, Patrick Kluivert patut diacungi jempol. Admin revisi terakhir ini kenapa dia punya suara banyak teriak kah tadi malam? Kluivert menurunkan starting lineup terbaik timnas di laga. Fix, ini tadi malam banyak berteriak di GBK ini. Hilang suaranya. Malam, di mana salah satunya adalah trio bek Rido, Jair. Ya seperti biasanya. Selain itu, Kluivert juga tak memaksakan permainan total footballnya dan lebih mengedepankan permainan bertahan dan counter attack. Hasilnya, trio Rido, Jai dan Hubner tampil solid mengawal gawang Indonesia. Rido menjaga kedalaman, Jai memberi arahan, dan Hubner dengan mental premannya menjaga fighting spirit seluruh pemain. Ketiganya saling melengkapi. Respect besar untuk Kluivert yang mau mendengar kritikan fans. Pasti adminnya revisi terakhir tadi malam ribut. Pasti salah satu yang menyanyi Bahrain anjing dari malam. Sampai suaranya itu hilang. Suaranya serak-serak bagaimana gitu. Serak-serak berat itu. Bukan serak-serak basah itu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa tanggapan dari supporter Indonesia soal kemenangan penting Indonesia lawan Bahrain di GBK. Ya, dimana ada beberapa ya isu-isu lah, bukan isu-isu sih, tapi seperti drama-drama lah untuk Bahrain, ya kan? Karena selama kita bermain di Bahrain itu kita udah curang habis-habisan. Sorry, kita ulang lagi nih, kita replay lagi. Tadi malam ya mereka dapat sudahlah balasannya dan akhirnya mereka pulang dengan sekali lagi menangis dan kita dapat 3 poin. Nah, ini semakin memperpanjang harapan kita, napas kita untuk menuju ke Piala Dunia tahun depan. Dan kita masih punya sisa cadangan 2 pertandingan lawan Cina di GBK dan lawan Jepang, si raja terakhir dari Asia di kandangnya mereka. Ya, kita harus menang lawan Cina dan setidaknya imbang lawan Jepang lah. Tapi ya harusnya menang sih supaya kita dapat 6 poin di sisa 2 pertandingan. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir dan sekali lagi jangan lupa subscribe.